Di saat banyak pihak memuji proses transisi yang berjalan mulus antara pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dengan bakal pemerintahan Prabowo Gibran, majalah Tempo justru memunculkan kecurigaan-kecurigaan dan tudingan tak berdasar atas proses transisi ini melalui editorialnya. Dalam editorial berjudul Cawe-Cawe Tim Prabowo Subianto Mengatur APBN 2025 itu, seperti yang dilansir laman majalah .tempo.co pada 7 Juli 2024, mengemukakan bahwa keputusan Presiden Jokowi yang memaksa memasukkan alokasi dana sebesar 71 triliun rupiah untuk membiayai program makan bergizi dan susu gratis dalam RAPBN 2025 merupakan langkah yang tidak lazim, berpotensi melanggar aturan dan mengabaikan beban berat keuangan negara tahun depan. Lalu disebutkannya bahwa keputusan tersebut menjadi pintu masuk bagi tim dari Presiden terpilih untuk ikut campur dalam penyusunan rancangan pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Ada dua kalimat yang sangat tendensius dalam editorial majalah Tempo ini, yakni kalimat Presiden Jokowi memaksa memasukkan alokasi dana dan kalimat pintu masuk bagi tim dari Presiden terpilih untuk ikut campur dalam penyusunan RAPBN 2025. Kedua kalimat itu memunculkan kesan bahwa seolah-olah telah terjadi pemaksaan kehendak dari Jokowi yang membuka peluang bagi tim Prabowo untuk ikut campur dalam kebijakan pemerintahan yang masih bekerja sekarang ini. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah penyusunan RAPBN 2025 sepenuhnya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, dan tim Prabowo yang dinamakan sebagai tim sinkronisasi Prabowo Gibran sama sekali tidak ikut campur dana penyusunannya karena mereka bukan merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Bahwa kemudian keputusan tersebut disampaikan pemerintahan Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada tim sinkronisasi Prabowo Gibran itu dilakukan sebagai bagian dari proses transisi pemerintahan. Hal yang juga sebenarnya sudah biasa dilakukan pada proses transisi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sama sekali tidak ada pemaksaan kehendak dari kedua belah pihak. Majalah Tempo juga menilai bahwa penyimpanan dana sebesar 71 triliun rupiah di rekening Bendahara Umum Negara yang kelak dapat digunakan untuk pelaksanaan anggaran tahap awal program makan bergizi dan susu gratis itu sebagai proses ganjil yang menabrak mekanisme penyusunan dan penggunaan anggaran karena dianggap bisa dipakai untuk apa saja. Perlu diketahui bahwa penyimpanan anggaran di Bendahara Umum Negara itu antara lain karena pemerintahan Prabowo Gibran sebagai pemerintahan baru belum memiliki anggaran yang pasti karena pemerintahan baru tersebut belum dibentuk, dan tentunya Prabowo Gibran tidak bisa dengan leluasa memanfaatkan anggaran tersebut untuk keperluan lain karena penggunaannya harus melalui mekanisme yang lazim sesuai undang-undang yang berlaku melalui pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers bersama tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan dari tim Prabowo beberapa waktu lalu mengatakan bahwa anggaran sebesar 71 triliun rupiah itu masih dalam proses pengkajian karena masih menunggu siklus pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 antara pemerintah dan DPR. Sementara desain program dan eksekusinya diserahkan kepada pemerintah Presiden terpilih. Jika desainnya belum ada, kata Sri Mulyani, anggaran yang sudah masuk ke postur RAPBN akan dicadangkan di Bendahara Umum Negara. Keterangan dari Menteri Keuangan ini sebenarnya cukup menjelaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak bisa dilakukan semena-mena, dan penyimpanan dana pada rekening bendahara negara juga merupakan hal yang biasa dan tidak menyalahi undang-undang. Yang lebih mengejutkan adalah tuduhan majalah Tempo yang mengatakan bahwa ada rencana tim Prabowo merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan meniadakan batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Padahal menurut Thomas Jiwandono, anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi dari Presiden terpilih, pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap akan memperhatikan prinsip belanja berkualitas, termasuk defisit anggaran yang ditetapkan dengan range 2,29% hingga 2,82% dari produk domestik bruto. Oleh karenanya, program Presiden terpilih itu akan dilakukan secara bertahap. Dengan kata lain,
tim Prabowo Gibran akan dengan sangat hati-hati menjaga range defisit di bawah 3%, seperti yang telah ditetapkan undang-undang. Jadi tidak jelas dari mana sumbernya jika majalah Tempo menuding seolah ada rencana tim Prabowo akan merevisi undang-undang tersebut dan merevisi range defisit yang ditetapkan. Secara logika sederhana saja, sangatlah tidak mungkin jika pemerintahan Prabowo Gibran akan membebani dirinya sendiri dengan memperbesar range defisit. Jurnalisme memang harus kritis, harus berada dalam posisi mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun jika kontrol tersebut lebih banyak berisi asumsi-asumsi negatif yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka perlu dipertanyakan apa tujuan majalah Tempo dengan editorialnya tersebut. Apa yang dikemukakan oleh majalah Tempo ini nyaris senada dengan kampanye negatif yang pernah dilontarkan lembaga keuangan Amerika Serikat, Morgan Stanley, beberapa waktu yang lalu. Morgan Stanley saat itu mengasumsikan bahwa program makan bergizi dan susu gratis yang akan dilaksanakan Prabowo Gibran dinilainya bakal membebani keuangan negara, sehingga membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin berat. Lalu dengan redaksi yang sedikit berbeda, majalah Tempo mengemukakan hal yang sama. Padahal sudah berkali-kali disampaikan pihak pemerintah Jokowi dan tim Prabowo bahwa program makan bergizi dan susu gratis yang baru akan dilaksanakan tahun depan akan diuji cobakan secara bertahap dan penuh kehati-hatian dengan memperhitungkan segala sesuatunya. Sampai saat ini, tampaknya baru majalah Tempo, media terkemuka Indonesia, yang melontarkan pesimisme atas proses sinkronisasi yang dilakukan tim Prabowo dengan pemerintahan Jokowi. Proses sinkronisasi yang berjalan kompak dan mulus ini disoroti Tempo dengan berbagai kecurigaan. Sementara banyak media lainnya yang menyoroti hal ini dengan nada optimistis. Di sisi lain, Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia melalui direkturnya Jiro Tominaga juga pernah mengungkapkan optimismenya akan masa depan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran yang akan melanjutkan program-program Jokowi, termasuk dalam upaya menjaga kesehatan fiskal. Program makan bergizi dan susu gratis yang akan dilaksanakan Prabowo Gibran juga mendapat dukungan yang sangat berarti dari pemerintah Jepang yang telah berpengalaman melaksanakan program serupa selama lebih dari setengah abad. Men of our time.